Benar, yaitu pelajaran dari guru kita. Di sini ada satu kalimat yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Sering orang mengucapkan yaitu kalimat hamba Allah. Sering nggak kira-kira? Orang sodako hamba Allah, tak usah pakai sebut nama, tapi RT RW-nya jelas. Cuman nggak fotokopi KTP doang dimasukin. Hamba Allah artinya apa? Dia meminta agar dirinya sebagai apa? Hamba Allah, orang yang selalu diakui dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa hamba Allah tersebut? Para anbiya dan para rasul. Yang pertama adalah hamba Allah, yaitu para anbiya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia dikasih kekayaan sama Allah, tetapi kekayaan tersebut tidak menjadikan dia kufur dan sombong. Kekayaannya untuk ibadah kepada Allah, perjuangan kepada Allah, bahkan dia dikatakan manusia yang paling kaya. Dia menjadikan minta kepada Allah sebagai hamba Allah, walaupun dia diuji dengan kekayaan, dengan ilmunya yang tinggi, ya, bisa bicara dengan binatang dan makhluk gaib dan sebagainya. Kekayaannya pun berlimpah ruah. Dengan kekayaan tersebut dan ilmunya, Nabi Sulaiman tetap ingin dikatakan sebagai hamba Allah. Yang kedua, kebalikannya dari Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Ayub. Ini nabi yang paling miskin, diuji sama Allah, keluarganya dimatikan, anaknya dan sebagainya, sampai diuji atas tubuhnya, yaitu penyakit kolera yang paling tinggi pada saat itu. Tubuhnya penuh dengan koreng dan sebagainya, sampai kedua kakinya ini ada binatang yang namanya, kalau sekarang namanya belatung, masuk di paha dan sampai ujung kaki tumpulnya tersebut belatung semua. Tetapi tidak menjadikan dia putus asa, tetapi semakin tinggi dengan ujian kemiskinannya tersebut, dia ingin dikatakan hamba Allah. Saat ingin ibadah kepada Allah, diturunkan, ya, itu belatung dikeluarin dari tubuh kakinya, ditaruh. Selesai dia ibadah kepada Allah, dimasukin lagi ke tubuhnya. Kira-kira ada gak zaman sekarang begitu? Kagak ada. Ini kenapa? Ingin dikatakan sebagai hamba Allah, diuji sama Allah, ya. Dikatakan dengan salah satu pengikutnya Nabi Ayub, ya, kenapa dimasukkan itu belatung? Ini karena ada makanan dari Allah atas diri dan tubuh aku. Sabar, paling miskin. Ada lain-lainnya yaitu Nabi Nuh alaihissalam, ya, sekian lama dia, ya, berjuang ingin dikatakan sebagai hamba Allah, tetapi umatnya sedikit sampai ada bala dan sebagainya. Yaitu sebagai Nabi Musa alaihissalam melawan dari satu kerajaan, dari kekuasaan pada zaman itu, yaitu Fir'aun. Fir'aun saking ngakunya itu jadi Tuhan, kenapa? Karena nggak pernah sakit. Ini manusia yang nggak pernah sakit, Fir'aun, sampai dia ngaku Tuhan. Ya, ini Nabi Musa melawan Fir'aun, apapun yang dilakukan oleh Nabi Musa, dapat perjuangan, dapat siksaan, fitnah dan sebagainya. Akhirnya, ya, Nabi Musa dengan kelompok dan pengikutnya di pinggir lautan, udah tidak ada lagi tempat untuk lari. Inilah pertolongan Allah, hingga dia ditolong oleh Allah dan barisan dari Fir'aun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ingin dikatakan hamba Allah. Tapi lain dengan baginda Nabi besar kita Muhammad. Lain dengan yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para anbiya dan rasul itu ingin sekali dikatakan oleh Allah sebagai hamba Allah, tetapi lain dengan rasul, yaitu dipanggil langsung atas, yaitu pangkat yang paling tinggi sebagai hamba Allah. Mana buktinya? Yaitu firman Allah, subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah yang manggil. Kalau anbiya yang lain, para rasul yang lain pengen dijadikan hamba Allah, tapi lain dengan junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad. Saat peristiwa ingin berhadapan dengan Allah, Allah yang manggil, subhanallazi asra bi 'abdihi.
Maha suci Allah apa? Yaitu memanggil hambanya. Tuh, ya. Lebih hebat daripada anbiya dan rasul, yaitu tidak lain junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad. Ini kita kumpul, ya, sebenarnya apa? Ini menguatkan iman, ya. Jadi ada pokok agama kita itu ada 3. Yang pertama adalah rukun iman, yang kedua rukun Islam, yang ketiga rukun ihsan. Iman ini untuk meningkatkan apa? Mental kita, kalau bahasa kesehatan imun, ya. Syariat Islamnya itu kesehatan, pakai masker, niatin kepada Allah, karena Allah memberikan kita tubuh yang baik, kita tutup dengan masker, dengan kita baca basmalah, insya Allah memberikan dapat apa? Pahala. Tetapi kalau kita pakai masker karena ketakutan ingin ditangkap, ketakut yang lain nggak ada pahalanya. Pakai masker karena bersyukur kepada Allah. Apa syukur kita? Allah tuangkan dalam firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita sebagai manusia dengan sebaik-baik bentuk. Karena Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, kita tutup masker karena situasinya diuji dengan apa? Penyakit. Berarti kita menjaga diri kita bismillah pakai masker, maka dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain kita naik motor nggak pakai masker, begitu ada razia baru pakai masker, itu nggak ada pahalanya, itu nggak ada pahalanya. Tapi kalau dari rumah kita bismillah pakai masker, untuk apa? Ini wajah kita jangan sampai tersengat matahari, jangan sampai kena debu dan sebagainya. Apalagi situasi ini corona, pakai baca basmalah, insya Allah dengan rasa syukur bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti udahan ya. Ya, kenapa Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk? Oh, ibu-ibu ada nggak? Perempuannya ada nggak nih? Ada yang hadir? Mana buktinya sebaik-baik bentuk? Ada perempuan yang badannya langsing, begitu ngaca nggak bilang gue kurus banget, kagak. Bilang apa? Gue langsing juga ya. Ada yang badan yang gemuk gede, nggak bilang gue gembrot, kagak. Bilang apa? Gue sekal juga ya. Itu bukti. Terus yang hitam ngaca kabur, kagak. Nggak kabur. Bilang, hitam manis ya. Tuh, bukti kalau Allah menciptakan dengan makhluk yang sebaik-baiknya. Ya, giliran yang pendek ngaca, dia injak jengkok dan kagak. Bilang apa? Alhamdulillah gue dikasih pendek. Kenapa? Kalau ketiban batu belakangan, tapi kalau banjir ke duluan. Jadi ada min plusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan sebaik-baik bentuk. Ini kalau kita tafakur kepada Allah, iman kita kuat. Contoh, di diri kita ini adalah apa? Kotoran semua. Allah ciptakan dengan bersih, dengan fitrah, kita yang ngotorin. Kata Allah tuh tadi baca ya, bahwasannya kebersihan itu sebagai daripada iman. Ya, kita lupa gosok gigi, ya, kita tidur, yang keluar apaan? Yang keluar apaan? Iler. Kita lupa bersihin kuping, yang keluar apaan? Tai kuping. Ya, kita lupa saat ini bersihin lagi flu, yang keluar apaan? Ipin-ipin, upil. Ya. Jadi gimana? Ini menunjukkan bahwasannya diri kita ini kotoran semua. Ya, mata kita begitu bangun tidur, di pojokan mata kita apaan? Nggak ada bersihnya. Kenapa? Kotoran semua. Makanya kita harus memakai syariat dengan tafakur iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi guru kita buka masalah malaikat raqib dan atid. Pernahkah kita tafakur? Ya, kita tidur, baik yang baca doa maupun kagak, kira-kira bangun tidur di kupingnya ada laler nggak? Ada semut nggak yang masuk? Mata ada cacingnya nggak? Nggak ada. Kenapa? Dijaga oleh malaikat raqib dan atid. Tuh, betul. Sampai ke situ pikirannya nggak nyampe. Dijaga, ya. Apalagi kita orang yang beriman, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita doa kepada Allah. Yang gak beriman kepada Allah juga malaikat diperintahkan untuk menjaga. Kalau tidak ada malaikat raqib dan atid,
Coba dah, ada orang meninggal baru 1 jam, kira-kira apa di dirinya? Ada laler, ada binatang, karena ruhnya tidak ada. Saya begini bingung juga ya. Jadi ya mari dengan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini, dengan keadaan seperti ini kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Hadir di majelis taklim. Kalau kita hadir majelis taklim bagaikan apa? Bohlam itu ada apanya? Ada setrumnya. Ada neon bagus banget, nggak ada setrumnya, kira-kira manfaat gak? Kagak. Ya. Jadi kalau terus ada bagus, hiasannya bagus, menarik hati, dilihat mata, enak banget di lampu. Tapi begitu nyalain nggak ada setrumnya, enak gak? Enggak. Begitu juga perempuan cakep tapi nggak ngaji, berarti nggak ada setrumnya. Oh, nengok ke belakang. Ya, jadi apa? Ngaji itu adalah setrum. Kalau sudah setrum berarti imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama ya, dengan situasi apapun kita tingkatkan iman Islam kita. Kita tingkatkan Islam kita, syariat kita, dan akhirnya kita mendapatkan apa? Segala tingkah laku kita dilihat oleh Allah atau kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir bahwasannya kalau masalah doa kita kepada Allah, masalah dunia sudah dikuasakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad. Apa itu ijab kabulnya Allah dengan Rasul? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau ingin kita mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan, banyak-banyak sebut siapa? Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.